Syafi'i hukumnya sunnah. Kalau dikerjakan dengan niat mencontoh Nabi berpahala, kalau ditinggalkan saudara tidak berdosa. Nggak usah ribut. Yang punya jenggot piara, ikuti sunnah Nabi. Yang nggak punya jenggot jangan memaksakan diri. Nggak punya jenggot ambil buntut kambing tempel, nggak usah. Lebay apa namanya, lebay, nggak usah. Terus kalau jenggot selembar dipiara satu kayak benang layangan nyangkut, nggak usah dipaksa saudara. Jangan yang nggak punya jenggot nggak usah piara jenggot, betul. Yang punya jenggot piara, tapi piaranya juga yang rapi. Jangan piara jenggot saudara nggak dirapihin, aut-autan jadi sarang laler. Mending sarang laler, kadang-kadang ketua masuk kacau tidak. Jangan piara jenggot, panjangkan jenggot sunnah Nabi, tapi jangan lupa ajaran Nabi juga mesti rapi, mesti bersih. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai hal-hal yang indah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah ini profesor doktor menjenggot sewak bener. Lu nggak mau piara jenggot nggak apa-apa, lu mau panjangin bulu ketek lu panjangin. Ini jangan-jangan lu profesor bulu pantatnya kan yang panjang. Masya Allah. Kalau Islam diajarkan oleh Nabi bulu ketiak cabut, itu kan sunnahnya saudara, betul. Kumis rapihkan, betul. Jenggot panjangkan, betul. Bulu kemaluan dicukur, betul. Itu ajaran Nabi. Kalau dia nggak suka pakai ajaran Nabi urusan dia, tapi jangan coba-coba diharap-harapin, betul. Betul. Masya Allah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Iya saudara, jadi kacau balau. Ini gara-gara yang begini akhirnya orang-orang liberal jadi kurang ajar. Apa dia bilang? Hei umat Islam Indonesia, kita bangsa Indonesia kaya akan budaya, bahasa kita menyatukan kita semua. Maka itu kalau kita mau mengamalkan Islam, ambil Islamnya, jangan ambil Arabnya. Ambil Islam, buang Arabnya. Maka itu kalau kita ketemu nggak usah pakai assalamualaikum, pakai aja selamat nasional. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam. Mau ngapain pakai assalamualaikum? Assalamualaikum itu adat Arab, budaya Arab, tradisi Arab. Mau ngapain kalian dijajah sama Arab, diperbudak sama Arab? Ambil Islamnya, jangan mau jadi orang Arab. Ambil Islamnya, buang itu Arabnya. Jadi kalau ketemu toko selamat pagi, selamat siang, tidak perlu pakai assalamualaikum. Lu nggak bantuin gua marah sih lu. Masya Allah. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, assalamualaikum itu memang bahasa Arab, tapi jangan langsung nuduh ini buatan orang Arab. Jangan saudara, enggak begitu. Dulu Nabi begitu diutus di tengah bangsa Arab saudara, tidak ada Arab pun yang menggunakan assalamualaikum, nggak ada. Orang-orang Arab ketika itu kalau bertemu apa salamnya? Wasobaha. Wasobaha itu kalau pakai bahasa kita selamat pagi, hari yang cerah. Nggak ada yang pakai assalamualaikum. Abu Jahal ketemu Abu Lahab, wasobaha. Itu salamnya jahiliyah saudara. Bahkan para sahabat pun sebelum ada assalamualaikum mereka juga wasobaha. Tapi kemudian Allah ajarkan kepada Nabi tahiyatul Islam saudara, yaitu cara mengucapkan salam sesama orang Islam, diajarin. Kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah untuk ajarkan umatnya bagaimana bunyi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai saat itu Nabi ajarkan kepada umat, dan tidak ada lagi umat Islam yang menggunakan wasobahah saudara. Yang lelaki, yang perempuan, yang besar, yang kecil, yang dewasa, yang anak-anak, kalau berjumpa, kalau bertemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pakai wasobahah saudara. Bahkan akhirnya assalamualaikum saking indahnya, saking bagusnya, dijadikan sebagai rukun sholat saudara. Salah satu rukun
sholat mengucapkan salam. Sekarang saya mau tanya, sholat tanpa salam sah tidak? Sah tidak? Sah tidak? Saking indahnya salam, saking pentingnya salam, sampai salam dijadikan sebagai rukun sholat, saudara. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi kalau begitu saya mau tanya, saudara, kalau begitu assalamualaikum itu adat Arab atau ajaran Allah? Budaya Arab atau ajaran Nabi? Tradisi Arab atau ajaran Islam? Yakin? Percaya? Beriman? Takbir? Jadi perhatikan, cara mereka jahat, saudara. Mereka nggak suka Islam di Arab-Arabin Islam. Mereka nggak suka syariat di Arab-Arabin. Mereka nggak suka jilbab di Arab-Arabin. Mereka nggak suka jenggot di Arab-Arabin. Mereka nggak suka assalamualaikum juga di Arab-Arabin, saudara. Nah, enggak. Kalau ini semua di Arab-Arabin, saudara perlu Anda tahu. Dulu di tahun 1950-an yang mengatakan Islam agama Arab adalah PKI. Sampai ada seorang tokoh PKI menulis surat kepada seorang kiai, saudara, di Jawa sana. Apa dia bilang? Kiai, kenapa kau ikut agama Arab? Islam itu agama Arab. Islam itu bukan agama pribumi dan bangsa kita. Jadi kalau sekarang ada orang mengatakan Islam agama Arab, berarti mereka ikut ajaran. Berarti ikut ajaran. Saya mau tanya, saudara, PKI, saudara, biarkan atau lawan? Biarkan atau ganyang? Jadi ajaran PKI bahaya tidak? Takbir. Lagian kalau salam diganti, assalamualaikum diganti selamat pagi, selamat siang. Ntar kalau sholat bagaimana? Begitu sholat subuh, selamat pagi, selamat pagi. Ya masa selamat sore, subuh. Ntar begitu sholat zuhur, selamat siang. Selamat siang. Dan salat asar, selamat sore. Selamat sore. Masya Allah, kacau tidak? Ntar begitu salat maghrib, selamat petang. Selamat petang. Begitu salat isya, selamat malam. Selamat malam. Begitu tahajud dia bingung. Dia bilang malam udah liwat, dia bilang pagi belum terang. Akhirnya selamat remang-remang, selamat remang-remang. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Maka itu jawab dan kompak. Apa Anda rela assalamualaikum diganti dengan selamat pagi? Rela diganti selamat siang? Rela diganti selamat sore? Rela diganti selamat malam? Siap amalkan assalamualaikum? Siap laksanakan assalamualaikum? Siap tegakkan assalamualaikum? Takbir. Ini gara-gara saya ceramah begini, besok ada laporin polisi lagi. Habib Rizik menghina bahasa Indonesia. Dilaporin ke polisi, Habib Rizik telah menghina selamat pagi, Pak. Kena saya satu laporan. Lusanya ada laporan lagi, Habib Rizik sudah menghina selamat siang, Pak. Hari berikutnya ada laporan lagi, Habib Rizik sudah menodai selamat sore. Di polsek lain ada laporan lagi, Habib Rizik sudah menodai selamat petang. Masya Allah, urusannya saya berurusan sama polisi dulu tiap hari. Kacau tidak? Jadi sekarang ceramah Habib, ceramah kiai dilaporin polisi semua, sudah. Gawat ini, gawat tidak? Wah, nanti ada Habib yang ceramah, saudara-saudara, pelacuran itu haram, tidak boleh Anda melacurkan diri, tempat pelacuran tutup. Bagus tidak? Mucikari pada lapor polisi, pelacur-pelacur pada lapor. Pak, saya melaporkan kenapa Habib Rizik mengganggu kerjaan kami. Kacau tidak? Yang satu lagi melapor, Habib Rizik, Pak, ini mengganggu ekonomi kami. Habib Rizik, Pak, saya melapor ini membuat pelanggan kami pada lari, Pak. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang musimnya apa laporan, sudah? Saya lagi ceramah,
lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Kalau Allah beranak, siapa bidangnya? Ya, dia tersinggung. Pak polisi, Habib Rizik menghina Tuhan saya. Iya. Unyil. Udah gitu polisi pakai nerima laporannya. Polisi goblok. Ini yang ngelapor goblok polisinya. Bego. Lah masa urusan begitu dilaporin? Kecuali kalau saya datang ke gereja, saya maki-maki pendeta. Hei pendeta, kenapa kau katakan Tuhan punya anak? Nggak tahu diri kau ya, Tuhan tuh nggak punya anak. Di mana bidangnya? Di mana puskesmasnya? Boleh lapor. Takbir. Kalau begitu saya salah, saya masuk ke gereja. Tapi kalau saya ceramah di Sababul Khair, boleh gak? Ceramah di masjid, boleh gak? Kok saya dilaporin? Udah gitu Kapolda Metro Jaya akan nerima laporan. Habib Rizik akan kami panggil. Kadal kebun. Kapolda Metro pangkat bintang jenderal 2 bintang, otak hansip. Tahu tidak? Baru punya bintang 2 di pundak udah sombong. Allah punya bintang di langit banyak. Betul, betul. Allah yang punya bintang banyak di langit, cinta sama ulama. Betul. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma daraja. Allah tinggikan derajat dari para ulama, orang-orang beriman dan orang yang punya ilmu. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, yang punya bintang banyak di langit. Sudahlah, menghargai ulama. Betul. Bintang baru 2. Ilerayam. Ya bukan, kalau gara-gara begitu dilaporin, ya nanti saya suruh umat Islam lapor semua. Hei umat Islam, semuanya datang ke polsek-polsek yang ada, laporkan semua pendeta se-Indonesia. Laporin, Pak, kami tersinggung, Tuhan dibilang beranak, ini menghina ajaran. Ayo lu bayangin dah kalau semua pendeta dilaporin bagaimana jadinya. Tadi kata Kapolda, siapa melapor akan saya proses. Lu proses semua. Bodoh. Betul. Ada yang nanya, Bek semangat bener ngomong gobloknya, ngomong belum di penjara. Lu begitu masuk penjara nggak bisa bilang goblok lagi. Ngomong masih di mimbar, goblok. Betul. Akbar. Sallu ala Nabi. Ya bukan itu namanya ajaran pokok suatu agama, bukan ranah pelaporan. Kalau yang begitu dijadikan pelaporan repot. Begitu Idul Adha, umat Islam rame-rame potong sapi. Betul. Umat Hindu marah. Sapi yang kami muliakan dipotongin umat Islam. Akhirnya orang Hindu pada lapor semua ke polisi. Pak, ini hewan yang kami muliakan, kami sucikan dipotong semua umat Islam. Umat Islam sudah menghina ajaran agama kami. Kacau tidak? Kacau tidak? Enggak boleh begitu. Pendeta di dalam gereja mengatakan Tuhan kami punya anak, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, itu urusan dia. Umat Islam lagi tabligh akbar mengatakan Allah tidak beranak, Allah Maha Esa, itu juga urusan umat Islam. Betul? Enggak boleh saling melapor. Betul? Nah kalau ada yang melapor jangan dilayanin ya polisi, itu baru polisi pintar. Ini bintang otak hansip. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Dikit-dikit melapor-laporin. Ini juga nih yang saya pernah dilaporin di Jawa Barat, saudara. Di Jawa Barat ada bupati mengajak umat Islam untuk tinggalkan Assalamualaikum, diganti sama Sampurasun. Saya tolak, saya bilang nggak bisa. Sampurasun itu adat, sedangkan Assalamualaikum itu